Selamat malam Pak Rudi dan teman-teman sekalian. Nama saya Gafin Ferdanus dari jurusan Teknik Industri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah manajemen. Jadi manajemen itu sudah ada semenjak tahun 3000 sebelum Masehi. Di mana pada saat itu ada kumpulan kumpulan petugas agama yang menggunakan prinsip manajemen, di mana mereka ini menggunakan di mana mereka ini mendokumentasikan transaksi bisnis, menunjukkan bentuk awal akuntansi, serta juga melakukan resource management, di mana mereka menggunakan resource management untuk uh, kuil-kuil mereka, serta perumahan-perumahan besar, sehingga bisa digunakan secara efisien dan didistribusikan secara efisien. Kemudian juga pada peradaban kuno, konsep manajemen juga sudah digunakan oleh peradaban Mesir kuno, di mana pada peradaban Mesir kuno ini konsep manajemen digunakan pada pembangunan piramida, di mana pada pembangunan piramida terdapat pembagian pekerjaan, di mana para pekerja disusun sesuai keahlian mereka untuk menangani pekerjaan yang diperlukan. Kemudian ada juga proyek manajemen, di mana proyek manajemen ini digunakan untuk konstruksi piramida, di mana mereka saling berkoordinasi untuk menyelesaikan suatu proyek yang kompleks untuk menyelesaikan piramida dalam waktu jangka yang panjang, serta menunjukkan skill manajemen proyek awal yang cukup baik dan efisien pada waktunya. Nah, kemudian juga ada peradaban Yunani kuno, di mana pada peradaban Yunani kuno, Socrates itu yang hidup sekitaran tahun 400 sebelum Masehi menyebutkan bahwa manajemen itu adalah sebuah skill yang terpisah dari skill teknikal, sehingga skill manajemen ini belum tentu dimiliki oleh orang yang memiliki skill teknikal yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan. Kemudian juga Socrates ini menekankan pada kepemimpinan dan organisasi, di mana ia menekankan bahwa kepemimpinan sama kemampuan untuk berorganisasi ini, untuk berorganisasi sangat penting untuk menggunakan orang-orang dan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Nah, kemudian untuk peradaban kuno juga ada peradaban Cina, di mana pada Cina kuno, Sun Tzu yang hidup sekitar tahun 500 sebelum Masehi mengatakan bahwa untuk strategic planning ini sangat penting, di mana strategic planning ini merupakan strategisasi perang yang digunakan oleh dia untuk bagian kepemimpinan dan manajemen. Kemudian ia juga menerapkan prinsip kepemimpinan, di mana kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang adaptif uh, sama decisive, atau bisa dibilang tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian pada Kekaisaran Romawi, mereka menggunakan manajemen ini untuk standarisasi, di mana mereka melakukan standarisasi manajemen, di mana mereka melakukan standarisasi itu pada pengukuran um, sama penimbangan. Kemudian mereka juga melakukan standarisasi pada legal code, atau merupakan kode-kode etikal legal yang mereka terapkan di masyarakat sehari-hari. Nah, kemudian mereka juga melakukan prinsip manajemen di dalam hierarchical order, atau urutan hierarki, di mana urutan hierarki ini digunakan pada organisasi militer mereka, di mana organisasi militer mereka ini memiliki struktur kepemimpinan yang jelas, yang mana dengan ada struktur ini ada di mana dengan ada struktur ini mereka mampu memiliki militer yang disiplin serta efisien, yang di mana itu akan menjadi kunci untuk manajemen modern. Nah, kemudian mereka juga menerapkan uh, uh, kepemimpinan hierarki ini pada urusan sehari-hari masyarakat mereka, di mana Kekaisaran Romawi ini memiliki birokrasi yang sangat rumit uh, untuk memanage wilayah kekuasaannya yang sangat besar, di mana di mana pada birokrasi mereka terdapat level-level pejabat yang berbeda untuk tugas administratif yang berbeda. Nah, kemudian mereka juga menetapkan prinsip manajemen pada infrastruktur sama pembangunan urban planning mereka. Di mana untuk pembangunan jalan mereka, mereka ini menerapkan prinsip manajemen sama planning, sehingga terjadi komunikasi pertukaran sama uh, suplai air yang diperlukan itu cukup untuk kota-kota mereka, serta untuk membangun jalan-jalan mereka. Kemudian untuk city planning juga, Kekaisaran Romawi ini telah merencanakan pembangunan kota mereka ini dengan sangat baik, dan mereka membangun kota mereka ini secara
efisien sehingga terdapat bangunan-bangunan umum serta uh, bangunan-bangunan wajib seperti adanya kamar mandi serta teater, di mana mereka ini melakukan manajemen city planning ini agar memastikan bahwa uh, space sama resources yang mereka miliki bisa digunakan untuk kota mereka dengan baik. Nah, kemudian Kaisar Romawi juga tentunya menggunakan prinsip manajemen pada kepemimpinan mereka sama pada eh, ke sama pada eh, kekuasaan mereka, di mana mereka itu memiliki prinsip khusus honorum, di mana eh, di mana ini adalah merupakan urutan-urutannya yang perlu diikuti oleh pejabat atau politisi di Kekaisaran Romawi untuk agar untuk ia bisa naik ke jabatan berikutnya. Di mana dengan adanya khusus honorum ini eh, ada ada jalan karir yang terstruktur sama terjamin sehingga para pemimpin ini bisa mendapatkan pengalaman di berbagai bidang administratif sebelum mencapai posisi yang lebih tinggi. Kemudian mereka juga menetapkan bahwa manajemen senior itu cuma bisa diisi oleh orang-orang yang dari kelas atas yang telah mengikuti dan telah yang telah mengikuti khusus honorum, sehingga dengan adanya ini dengan adanya sistem ini mereka memastikan bahwa orang-orang yang memiliki kekuasaan itu telah memiliki eh, telah memiliki persyaratan edukasi dan pengalaman yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke awal abad ke-20, di mana pada abad awal ke-20 ini seseorang yang bernama Taylor ini eh, menemukan yang namanya konsep scientific management, di mana dia berhasil menemukan bahwa eh, waktu sama waktu itu sangat penting untuk mengoptimalisasi pekerjaan yang diperlukan. Nah, prinsip yang dia temukan ini sangat berguna dan berfokus pada melakukan improvisasi pada pada pekerjaan-pekerjaan, sehingga dengan adanya prinsip yang diterapkan ini pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa dianalisis serta bisa distandarisasi agar bisa lebih efisien. Nah, konsep-konsep utama yang ia temukan adalah pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian masing-masing atau division of labor, standarisasi pekerjaan, kemudian gaji berdasarkan performa pekerja tersebut. Nah, berkat adanya scientific management yang berhasil ia temukan, uh, ini berkat adanya scientific manajemen yang berhasil ia temukan, ia uh, berhasil menemukan konsep yang akan digunakan untuk produksi massal ke depannya. Nah, kemudian selain Taylor tadi juga ada Fayol. Fayol ini menerapkan 14 prinsip manajemen, di mana ada pembagian pekerjaan, eh, otoritas, disiplin, serta kepemimpinan, kepemimpinan perintah. Nah, jadi dia ini memfokuskan pada kepentingan manajerial sama struktur organisasi. Kemudian kontribusi penting yang ia lakukan adalah prinsip-prinsip yang ia kembangkan ini sangat berguna untuk konsep manajemen modern pertama berfokus pada pada pekerjaan masing-masing serta tanggung jawab dari seorang manajer. Nah, kemudian selain ada Fayol dan Taylor, kemudian juga ada Weber, di mana Weber ini memperkenalkan konsep dari birokrasi sebagai sebagai bentuk organisasi yang ideal, di mana ia menetapkan bahwa untuk agar sebuah organisasi bisa ideal perlu adanya sebuah hierarki yang jelas serta adanya pembagian pekerjaan sama uh, pra- sama sekumpulan peraturan yang formal dan prosedur untuk organisasi tersebut, di mana fitur-fitur di mana ide-ide fitur utama dari yang ia terapkan adalah impersonality, merit-based advancement, di mana merit-based advancement ini artinya uh, untuk agar bisa naik ke jenjang yang berikutnya dinilai berdasarkan dari kemampuan dan hasil performa sebelumnya dan bukan dari hasil yang lainnya, serta struktur organisasi yang jelas. Nah, model Weber ini bertujuan untuk untuk terjadinya efisiensi sama kredibilitas yang baik di organisasi-organisasi besar. Kemudian yang terakhir, Myers Thornton juga menetapkan bahwa faktor sosial ini sangat penting di marketplace, di mana penelitiannya menentukan bahwa orga, di mana penelitiannya menunjukkan bahwa para pegawai
produktivitasnya itu meningkat ketika mereka merasa dihargai sama mempunyai hubungan yang baik dengan supervisor mereka. Jadi key insight dari yang studi yang ia temukan adalah pertama, uh, ternyata moral moral dari seorang karyawan itu sangat penting, serta motivasinya, serta dinamika dari grup-grup yang ada di suatu organisasi itu sangat penting untuk tujuan organisasi ke depannya. Nah, kemudian untuk modern manajemen ini berhasil mengintegrasikan berbagai hal. Yang pertama, modern manajemen ini mengintegrasikan technological integration, di mana dengan adanya technological integration ini, eh, manajemen yang ada pada era modern ini bisa lebih efisien. Nah, mereka ini dengan adanya technological information eh, bisa bisa melakukan simulasi, bisa melakukan real time data analisis, di mana mereka ini bisa menganalisa apa yang terjadi, kesalahan yang terjadi secara langsung. Kemudian kemudian dengan adanya teknologi Indonesia ini, mereka juga melakukan digital transformation pada manajemen, di mana organisasi sekarang itu menggunakan teknologi digital untuk um, untuk lebih efisien dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kemudian juga ada konsep human resource management, di mana human resource management ini um, berfokus pada manajemen suatu karyawan, sehingga karyawan tersebut merasa puas dan moralnya terus tinggi. Kemudian juga ada agile and lean management. Nah, agile dan lean management ini artinya adalah untuk agile management ini artinya ini tim bekerja secara efisien dan seminimalis mungkin. Untuk lean management tim artinya adalah tim bekerja secara efisien dan seminimalis mungkin. Kemudian untuk di manajemen itu berfokus pada mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi untuk diulangi lagi, agile management itu berfokus pada uh, tim bekerja secara efisien dan seminimal mungkin. Kalau lean management itu berarti tim bekerja untuk menghilangkan sisa-sisa, untuk meminimalisir dampak-dampak dan hasil pembuangan yang telah mereka kerjakan sebelumnya diminimalisir. Kemudian ada juga sustainability sama corporate social responsibility. Nah, manajemen sekarang ini harus memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh suatu organisasi ini pertama itu sustainable, sehingga bisa dilakukan untuk jangka yang cukup panjang. Kemudian mereka juga harus memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi itu berdampak baik bagi masyarakat sekitar dan masyarakat keseluruhannya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila saya membuat kesalahan, dan terima kasih atas waktunya.